Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wassalasun. Berarti sudah sebentar lagi kita khatam hadis arba'in. Tapi kita dari awal lagi ya, supaya lebih paham nanti ya. Ini hadis 36. Berarti beberapa pertemuan berikutnya kita sudah menyelesaikan hadis arba'in ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man nafasa, barang siapa yang menghilangkan an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan, satu kesusahan, min kurabi dunya, dari kesusahan dunia, nafasallahu, maka Allah akan menghilangkan anhu, darinya, kurbatan, satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan pada hari kiamat. Nah, hadis ini hadisnya ini ringkas, padat ya, mengandung setiap kalimat itu luar biasa ya. Jadi kita ini masuk surga, bisa masuk surga itu bukan karena amal, tapi bagaimana kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di antara manfaat kepada orang lain adalah menghilangkan kesusahan seseorang. Susah seseorang misalnya dalam hal rezeki, susah seorang dalam soal penyakit, susah seorang dalam sedang menuntut ilmu, susah seseorang dalam hal mencari jodoh, susah seorang dalam hutang, macam-macam. Lalu kita menghilangkan kesusahan itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan nanti di yaumil qiyamah. Jadi luar biasa nih hadis ini ya. Kita menghilangkan kesusahan seseorang ya, kesusahan dalam apapun. Punya teman misalnya susah untuk bangun malam, kita bangunin. Punya teman yang susah dalam menjawab soal UTS, bukan kita bantu, bukan. Kita istilahnya belajar bersama gitu ya. Atau apalah pokoknya, dia punya hutang, lalu kita begitu membebaskannya misalnya ya kan ya. Kalau hutangnya cuma 20.000 50.000 mungkin bisa, kalau 20 juta ya berat juga ya. Nah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita nanti di hari kiamat. Goncangan hari kiamat itu sulit terbayangkan, jangankan goncangan hari kiamat, goncangan sakaratul maut. Nah, itu kan lebih sakit dari 300 pedang. Ya, ini goncangan kiamat. Wah, sulit terbayangkan. Izal zulzilatil ardu ziljalaha wal 'adiyati dhabha. Kemudian al-qari'ah mal qari'ah. Ya kan? Itu luar biasa goncangannya. Nah, kita menghilangkan kesusahan seseorang, maka Allah balas kesusahan di akhirat, Allah hilangkan. Nah, ini yang pertama, pengertian kurbatan min kurobi dunia. Yang berikutnya, waman yassara ala muksirin, barang siapa orang memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan. Hampir sama sebenarnya. Kemudahan muksirin, orang yang memiliki kesulitan, sulit ekonomi, sulit ngaji, sulit menuntut ilmu, sulit mencari jodoh, sulit dalam segala hal. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah mudahkan ya masalah apapun baginya itu di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan. Jadi imbasnya kepada kita ternyata. Tadi Habib juga ditausiah walaupun terlambat karena jemput Pauza Agim. Dengar nggak Agim? Di BSI kuliah ya, ada jadwal kuliah. BSI tadi ada Agim dari jam 8 sampai ternyata datangnya baru jam 10. Ya kan, Habib lagi jemput Pauza, jadi nggak sampai selesai. Datangnya tuh agak terlambat. Tapi Habib sempat masukin ke YouTube, masukin ke TikTok ya, masukin Facebook. Itu beliau mengungkapkan kalimat-kalimat indah gitu ya, yang menarik kita simak, ya kan ya.
Kita ini kadang-kadang ingin dihormati orang, tapi kita tidak bisa menghormati diri kita sendiri. Ya, pengen dimuliakan orang, tapi kita tidak bisa memuliakan orang lain. Bagaimana Allah akan muliakan kita kalau kita merasa paling hebat? Alhamdulillah. Itu mungkin diantara kesimpulannya ya. Kita ini lebih sibuk topeng kita kuatkan daripada hati kita. Ya, makanya imbasnya adalah kalau kita memberikan kemudahan kepada orang menghadapi kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Kita mudahkan orang ini, maka Allah mudahkan kesulitan apapun, kesulitan ekonomi, kesulitan masalah apapun Allah mudahkan. Ya, kalau kita bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Kemudian yang berikut ini hampir sama sebenarnya. Kalau tadi kurbatan itu kesusahan, yasar itu memberikan kemudahan, jadi hampir sama sebenarnya. Cuma kalau ini lebih kepada titik tekannya, ketika kita memberikan kemudahan kepada seseorang, Allah mudahkan urusan kita di dunia dan urusan di akhirat. Jadi ada double. Kita hanya menghilangkan kesulitan di dunia, tapi Allah memberikan menghilangkan kesulitan kita di dunia, kesulitan kita di akhirat. Kesulitan di dunia itu apa aja sih? Misalnya rezeki, utang, jodoh, ya kan? Supaya cepat selesai kuliah. Kan kalau kamu begitu kan ya? Ya kan? Kesulitan membangun pesantren, membangun peradaban, ya kan sulit kan? Waduh, harus perlu kesabaran yang ekstra gitu kan. Kemudian ya kita menghilangkan kesulitan-kesulitan itu, Allah kan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita. Maka dibalik kita menghilangkan kesulitan orang, maka Allah sedang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Kemudahan dalam ekonomi, kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, ya, kemudahan dalam persoalan apapun. Ya, itu baik di dunia, kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut, kemudahan ketika di alam barzah, kemudahan nanti di padang mahsyar. Itulah kalau kita biasa menghilangkan kemudahan, artinya jangan sampai kehadiran kita itu memberikan kesusahan, berikan kemudahan. Kemudian yang berikutnya, waman satara musliman, siapa orang yang bisa menutup aib seorang muslim, aibnya kita tutupin. Dia punya aib tapi kita tutupin. Satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Ya, tuh semua kita ini punya aib ya. Saya tanya, ya, kira-kira di antara kita ada nggak yang nggak punya dosa? Sedikit. Ya, di antara kita ada nggak yang bersih dari dosa? Tak ada. Semua kita punya dosa. Semua kita punya aib. Tetapi bagaimana kita bisa menutup aib kita? Nah, ketika kita menutup aib teman kita, menutup aib guru kita, dosen kita, menutup aib-aib yang ada di Qalbun Salim, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Bayangkan. Ya, jangan sampai kita misalnya nih dalam diskusi, dalam tausiah, dalam ceramah membuka aib seseorang, sangat tidak etis. Maaf ya, saya menjelaskan, saya tidak menyebut nama. Ada seorang penceramah, dalam ceramahnya bagus dia memang, jamaahnya banyak, tapi dia itu menceritakan aib seseorang yang orang itu masih hidup. Padahal orang ini seorang ustadz, seorang kiai, walaupun dia punya dangdut, dia punya anak, katanya narkoba gitu kan. Ya kan? Masa lagu penyanyi dangdut, lagunya tentang narkoba, anaknya sendiri kecanduan narkoba. Nah, ini kan gak elok ya, gak etis gitu ya. Ya kan ya? Nah, jangan sampai seperti itulah. Dalam tausiah itu, dalam ceramah, jangan suka buka aib orang lain. Kita boleh buka aib siapa? Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, orang Allah pun menjelaskan itu kan? Ya kan? Nah, itu beda. Tapi ketika orang masih hidup, orang yang masih ada, jangan. Kita
kita tutup tuh. Apalagi dalam khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, ceramah, podium takbir akbar, jangan sampai itu. Itu hal-hal yang sangat-sangat sensitif. Dan itu memang nggak baik banget, nggak elok, nggak berakhlak namanya. Karena nanti juga ketika kita tutup aib seseorang, Allah pun tutupi aib kita. Kecuali orang itu benar-benar zolim, itu beda ya. Benar-benar zolim, siapa misalnya? Firaun, zolim kan? Korun, ya kan? Serakah, bahil, pemimpin zolim Firaun, ya kan? Nah, Bal'an, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Nah itu kita boleh itu buah aibnya. Kenapa? Karena memang dia aibnya sangat ya, begitu. Nah, yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Nah, itu kan bagus banget. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ketika kita menolong seseorang, Allah akan menolong kita. Allahu Akbar. Makanya nih, kenapa di sini itu sebenarnya timbal balik. Kamu nih kan ikut bantuin Abi ngajar anak-anak TPA, TKA, ya kan? Ya kan, anak-anak yang sore, yang maghrib. Itu sebenarnya itu belajar yang sangat efektif ketika kita mengajar, ya kan? Tanpa sadar kita memperbaiki bacaan ngaji anak kita, anak TPA itu, sebenarnya kita sedang memperbaiki bacaan kita. Ketika kita ngajar akhlak seorang anak, belajar fikih apa itu macam-macam, sebenarnya kita mengajar diri kita. Seperti melempar bola ke tembok, lalu itu kembali kepada kita. Nah itu, selama kita menolong seorang hamba, maka Allah akan tolong kita. Mungkin dengan cara begitu Allah tolong. Misalnya Allah mudahkan dalam menyelesaikan kuliah yang harusnya 5 tahun cuma 3 tahun misalnya, yang harusnya IP-nya cuma 3,2 jadi 3,9 misalnya gitu kan. Dan CB waktu di UIN kan. Dan itu gak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kita menolong orang lain. Seperti, nah ini kebiasaan waktu Abi umroh sama almarhum Ustaz Arifin. Nah kebiasaan beliau ketika tawaf, dia bilang manggil saya kan Saifullah. Jangan lupa bawa plastik. Buat apa? Pokoknya kita bawa. Apa itu? Ketika tawaf, orang kan sibuk dengan dirinya dengan tawaf doa-doanya. Tapi walaupun kita sibuk dengan doa zikir kita, dengan bacaan kita, kita sibuk melihat, khawatir ketika tawaf orang ada yang jatuh sedalnya, jatuh uangnya, jatuh penitinya, atau yang apa yang bisa mencelakakan orang lain. Atau ada ingus, kita bawa tisu, kita lap, kita masukin ke kotak, ke plastik kresek tadi. Itu amalan almarhum Ustaz tadi pintu. Saya ngikutin tuh. Selama 7 kali tawaf, itu hampir separuh plastik itu penuh dengan tisu, dengan ada peniti, dengan bengas ingus orang dan macam-macam lah ya. Ya karena kita bersihin, sendal, macam-macam lah. Ada uang kita masukin kotak amal ya kita ini. Ya kan? Nah, itu hikmahnya. Ternyata itu apa? Kita nolong kan? Bayangin kalau seandainya orang kena kena peniti, luka dia kakinya ketika tawaf. Nah, kita bisa menolong kan? Maka Allah tolong kita, dimudahkan bagi Allah. Apa? Di antaranya adalah ketika saya ingin mencium Hajar Aswad. Lalu saya gagal terus. Saya balik. Saya manggil Ustaz itu karena beliau lebih senang panggil abang, adik sama kakak kan. Bang, gagal lagi bang. Ente gimana? Ente kesini kan umroh, masa nggak pengen cium Aswad? Untuk apa? Oh balik lagi, istighfar, bantu orang yang susah. Dia bantu kan, tawaf. Nah ketika itulah berbanyak istighfar, kita perbaiki diri, bantu orang lain. Itulah di saat itu Allah mudahkan, terdorong sama orang, akhirnya bisa mencium Hajar Aswad. Karena Nabi kecil kan, banyak kalau orang yang gede-gede itu terdorong, akhirnya pas banget di Hajar Aswad. Allah itu, masya Allah, itu umroh. Kalau haji, jangan. Jutaan manusia, bisa-bisa kita mati diinjek orang. Tapi nggak ada yang mustahil kalau kita bisa tahu triknya. Diajar sama beliau kan, juga ada teorinya, ada triknya. Ini Ka'bah kan begini Ka'bah tuh. Kita dari rukun Yamani pelan-pelan sampai puncaknya. Nah, seperti itu cinta. Ya ini membayangkan aja dulu. Mudah-mudahan dengan bayangkan ini suatu saat antum semua bisa ke Mekah, amin. Bisa ke Madinah kan.
Dan itu harus ada cita-cita dari sekarang kan. Doa-doa kita tuh jangan sampai lepas. Ya Allah, hamba ingin jadi tamumu ya Allah. Hamba ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ya Allah. Karena enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah kehendaki, orang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Bukan karena harta, bukan. Orang banyak harta belum tentu ke Mekah. Bisa jadi dia ke Eropa, keliling dunia, belum tentu dia melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Tapi kalau panggilan Allah, gitu kan. Itu contohnya ada tukang nasi uduk di Ciputat. Ketika dia jualan nasi uduk, belanja dulu kan sekitar malam lah, sekitar jam 3-an. Lalu ada mobil, ketabrak mobil. Nggak tahu kan ada ibu-ibu, nenek-nenek yang sedang belanja untuk jualan nasi uduk. Lalu yang nabrak itu dia bawa ke rumah sakit. Lalu semua biaya dia tanggung. Lalu dia ngomong, maaf, Mak Haji, Ibu Haji maaf, saya nggak tahu ada ibu karena gelap. Saya nabrak ibu. Saya mohon maaf, semua biaya rumah sakit saya tanggung. Ya, lalu ibu tadi ngomong, maaf Pak, saya belum haji. Nah, Allah berikan hidayah orang itu karena ngomong bahwa yang ditangkap itu belum haji. Insya Allah tahun ini sebagai ibu memaafkan saya, balas budi kepada ibu, tahun ini ibu berangkat haji. Allah. Jadi maul teman-teman nih kalau pengen berangkat haji, habis ngaji cari mobil di jalan raya. Insya Allah ditabrak mati. Bukan berangkat haji. Kalau yang berangkatnya kayak tadi yang berangkat itu, subhan. Itu adalah ya Pak. Nah, itulah ada namanya haji kosasi, ongkos dikasih kayak gitu. Nah itu ya. Jadi artinya adalah jangan sampai kita enggan, males menolong orang. Selama kita menolong orang maka Allah tolong kita. Waman salaka tariqan yartafi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Ini hadis ini pas banget dengan antum semua ya. Siapa orang menempuh jalan ya untuk menuntut ilmu agama, ngaji, apalagi di sini kan qalbun salim, ngaji kitab, hadis, fikih, ya kan, Al-Qur'an, hafal Qur'an, tahsin, tajwid dan sebagainya, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi setiap kita datang ke pengajian, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Wa yatadarrasuna fi ma bainahum. Bukan. Kok kelewat sih. Nah itu jadi Allah mudahkan jalan menuju surga. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Nah ini keutamaan orang hadir di pengajian nih. Tidak ada sebuah kaum yang berkumpul di rumah min buyutillah, rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid, musola, pesantren, pengajian, majelis ilmu, majelis zikir nih besok hari Ahad ya kan? Berkumpul tuh. Yasluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu, mereka mempelajarinya, membaca, memahaminya, tafsirnya, menghafalnya, ya, menjelaskan atau yang kita pelajari. Bima bainu di antara mereka. Ya kan? Di antara mereka. Nah, itu yang kita lakukan kan setiap Ahad kedua kan? Salat tahajud, salat witir, salat subuh, membaca 7 surah, tausiah dari alim ulama yang kita undang, lalu kita zikir, ya kan? Nah, itu namanya apa yang Allah berikan. Kata Rasulullah, illa nazalat alimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka itu semuanya sakinah, ketenangan. Tenang. Saya belum pernah mendengar ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Coba tanya, dan sekali-kali mungkin minta testimoni. Pak, Ibu datang ke Qalbun Salim setiap Ahad kedua, kira-kira itu ada manfaatnya enggak? Memberikan ketenangan enggak? Pasti jawabannya ada manfaatnya, pasti jawabannya memberikan ketenangan. Enggak ada datang ke majelis zikir Qalbun Salim, saya kapok nggak mau datang lagi. Enggak ada. Kenapa? Karena memang dengan sendirinya tuh, karena malaikat hadir dan memberikan apa? Sakinah, Allah memberikan ketenangan. Kenapa? Sama dengan orang berangkat haji umroh berkali-kali, nggak ada gua kapok haji, gua kapok umroh, nggak ada. Yang ada ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Wa ghasyiatumur rahmah, meliputi mereka ke rahmat Allah. Wa fasimul malaikat, dan mengelilingi para malaikat. Jadi malaikat tuh hadir. Seandainya orang bisa melihat malaikat, nggak ada orang hari ini tuh tidur
semuanya santri itu pada ngaji di sini. Kalau dia tahu hebatnya majelis ilmu itu. Kenapa? Karena malaikat. Nah, namanya malaikat. Apa yang dilakukan malaikat? Mendoakan kita, kita berdoa diaminkan oleh para malaikat. Allah maghfirlah warham, ya Allah ampuni si Maulana, ampuni si Rahman, ampuni si Taufik. Jadi semua diampuni oleh Allah dosanya. Kalau kita doa dikabulkan. Masya Allah. Bukan hanya itu, wazakarahumullah fiman indah. Allah menyebut nama-nama mereka. Disebut nama-nama kita oleh Allah. Maksudnya apa? Dibangga-banggakan nama-nama kita. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Nama kita dibangga-banggakan oleh Allah. Bayangkan tuh, Allah membanggakan nama kita. Kira-kira bangga enggak? Ya Allah, Allah yang membanggakan nama kita karena saking hebatnya majelis ilmu, majelis zikir. Waman batu abi amalu,